Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Jihao. Hoho, minuman keras, harta karun yang luar biasa. Di kamp tentara khusus dan di samping kaki bukit kecil, pohon tua itu dengan santai dan dalam mengakar dirinya ke dalam lapisan tanah yang tebal dan lembut, sambil memegang tong raksasa yang dibuat khusus dengan kedua tangannya, menelan minuman keras yang terkandung di dalamnya dengan sangat berisik. Di sebelahnya, macan tutul raksasa itu sudah jatuh di mangkuk tanah liat yang sangat besar, yang juga sepenuhnya berisi minuman keras yang murni dan harum. Macan tutul terus-menerus menjilati minuman keras dengan lidahnya yang panjang, mengeluarkan suara klik yang keras, dan tampak cukup senang. Yumu menyeringai berdiri di samping serangkaian api unggun, yang berjarak sekitar 100 zang dari pohon tua dan macan tutul. Apa yang memenuhi ruang di atas lebih dari 10 api unggun adalah kerbau yang baru disembelih. Secara terkonsentrasi dan hati-hati, Yumu perlahan menyebarkan beberapa jenis saus secara merata pada daging kerbau. Tebal daging panggang yang padat sudah menyebar hingga puluhan mil jauhnya. Minuman keras, barang bagus. Pohon tua itu mengulurkan tangannya dengan sangat puas, lalu menamparkan punggung Jihao dengan keras. Bersamaan dengan ledakan keras, bagian di bawah pinggang Jihao seluruhnya tenggelam ke tanah. Tanpa daya melirik pohon tua itu, yang sepertinya sudah agak mabuk, Jihao memutar tubuhnya dan menarik dirinya keluar dari tanah. Setelah peresmian singkat dan sederhana, pohon tua itu telah menjadi master magi dari Istana Magi. Dia akan menerima remunerasi dan kesejahteraan tingkat tetua yang ditawarkan oleh Istana Magi, dan sebagai imbalannya, dia hanya perlu menyumbangkan buah-buahannya dan sebagian miron ke Istana Magi setiap tahun. Istana yang megah, wilayah papan, pakaian mewah, pelayan cantik, semua ini tidak berarti apa-apa bagi pohon tua dan macan tutul, hanya minuman keras yang dibawa oleh Jihao yang membuat mereka berdua, yang bahkan belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya, merasakan kepuasan yang luar biasa. Minuman keras, esensi sejati dari alam itu sendiri. Jihao memandangi pohon tua itu, yang wajahnya sekarang dipenuhi dengan senyum lebar, lalu mengambil tong minuman keras sendiri, tertawa terbahak-bahak dan menuangkannya ke mulutnya sendiri. Pohon tua itu hampir tidak memiliki kebutuhan material kecuali sinar matahari, hujan dan tanah, dan sekarang minuman keras ditambahkan. Di bawah perlindungan Istana Majus, dia sekarang bisa dengan aman dan damai menjalani kehidupan yang dia inginkan, dan akan memiliki minuman keras sebanyak yang dia inginkan. Untuk pohon tua dan macan tutul, dua teman lama yang sama-sama sederhana dan tidak memiliki banyak keinginan, tidak ada yang lebih baik dari ini. Setelah mabuk dengan pohon tua dan macan tutul untuk sementara waktu, Jihao, Feng Xing dan Yumu kemudian dipanggil ke tenda aula pertemuan base camp oleh salah satu penjaga ketat Si Wenming. Si Wenming telah mengubah pakaian kasar sehari-harinya menjadi jubah hitam panjang. Pada jubah yang murni hitam dan tidak berkilau itu, pola rumit bintang, sungai dan pegunungan dan figur alam lainnya disulam dengan benang sutra perak. Seiring dengan langkah Si Wenming, semua bintang, gunung, dan sungai itu tampaknya bergerak juga. Selain Si Wenming, Wulong Yao dan hampir 100 tetua istana magi lainnya juga berada di aula pertemuan. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang sama dengan Si Wenming, dan menatap Jihao, Yumu dan Feng Xing berjalan ke kamp, dengan penampilan yang sangat serius dan serius. Jihao merasakan suasana serius di aula pertemuan. Dia membusungkan dadanya dan mengencangkan wajahnya, menatap Si Wenming, yang wajahnya sekarang dipenuhi dengan kesungguhan. Dari belakang Si Wenming, aliran asap yang tampak berlumpur namun sebenarnya mengandung warna berbeda yang tak terhitung jumlahnya naik langsung ke udara. Di dalam asap itu, siluet manusia kabur, yang dadanya membusungkan dan kepala terangkat tinggi, lengan menjangkau langsung ke atas seolah-olah dia sedang mengangkat langit, terlihat samar-samar. Di dunia ini, beberapa orang berdiri tegak dalam kesombongan dan keberanian, dan mampu berkomunikasi dengan dewa dan hantu, dan alam itu sendiri. Orang-orang ini adalah orang Majus. Siluet manusia itu melepaskan rasa kekuatan yang kuat dan prasejarah, gelombang demi gelombang, perlahan menyebar. Secara bertahap, detak jantung Jihao,
Yumu dan Feng Xing menjadi persis sama dengan getaran yang dibuat oleh rasa kekuatan ini. Frekuensi detak jantung semua orang di aula pertemuan sekarang sama. Boom, 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 tiba-tiba, Ji Hao mendapatkan perasaan magis bahwa dia berbagi nafas dan takdir dengan Si Wenming dan semua orang lainnya. Orang-orang di aula pertemuan sekarang telah menjadi satu persatuan. Ini adalah rahasia dan sihir khusus. Ji Hao tiba-tiba mengetahuinya. Di medan perang, rasa integrasi ini dapat memungkinkan semua orang yang memiliki frekuensi detak jantung yang sama untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan meluncurkan serangan bersama-sama dalam satu momen. Pada saat ini, lebih dari 100 tetua istana Majus berada di aula pertemuan, dan semuanya adalah raja penyihir. Lebih dari 100 raja penyihir mengumpulkan kekuatan mereka bersama-sama dan tiba-tiba meledakkan serangan, seperti apa jadinya? Mungkin bahkan seorang Divine Magi tidak bisa bertahan, bukan? Paman Wenming. Ji Hao menangkupkan tangannya dan dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Si Wenming. Menteri Wenming, Feng Xing dan Yu Mu terlalu serius dan dengan sungguh-sungguh memberi hormat kepada Si Wenming. Namun, Yu Mu tampak sedikit malu saat melakukan itu, karena perutnya terlalu berdaging sehingga dia bahkan tidak bisa menekuk pinggangnya dengan mudah. Si Wenming mengangguk, lalu mengangkat tangannya. Seketika, tongkat sihir hitam murni, yang memiliki tinggi 2 kali lipat dari dirinya, muncul di tangannya. Kaleng sihir itu timbul dengan pola naga dan phoenix, yang sepertinya terbang di langit gelap yang tak terbatas. Bintang dan awan terlihat di antara naga dan burung phoenix ini, sementara sambaran petir yang tak terhitung menyilaukan di awan-awan itu dan sosok dewa, iblis, hantu, dan makhluk ajaib lainnya yang hidup dan indah yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini berkilauan dalam sambaran petir itu. Tongkat ajaib itu tampak agak membosankan, bahkan tidak ada sedikit pun rasa kekuatan yang dilepaskan olehnya sejauh ini. Namun, Ji Hao merasa kulit kepalanya bahkan mati rasa begitu dia melihatnya. Tongkat ajaib ini, dengan satu pandangan ke tongkat gelap ini, Ji Hao merasa bahwa dia telah melihat pilar raksasa tiba-tiba turun dari langit dan menanam ke tanah, menghubungkan langit dan bumi, menekan seluruh dunia, dengan satu pandangan dan cepat, tongkat itu telah membuat Ji Hao sangat sakit seolah-olah jiwanya hancur. Yu Mu, Feng Xing, aku membawamu berdua anak kembali ketika aku bepergian ke seluruh dunia. Melihat Yu Mu dan Feng Xing, Si Wenming tersenyum lembut dan berkata, ketika aku pertama kali bertemu kalian berdua, Yu Mu sedang berbaring di tanah sebagai umpan, sementara Feng Xing sedang bersiap untuk berburu serigala, yang akan memakan Yu Mu, dengan busur dan anak panahnya. Rongga mata Yu Mu dan Feng Xing segera berubah menjadi sedikit merah. Dan berkabut, mereka masih sangat muda saat itu dan hampir tidak mulai mengolah diri mereka sebagai magi, tubuh mereka juga cukup rentan. Di tanah primitif yang luas, untuk menjaga diri mereka tetap hidup, kedua anak itu hanya bisa berburu makanan sendiri. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana memasang jebakan, oleh karena itu, anak gemuk Yu Mu harus berpura-pura mati di tanah dan ketika serigala liar pergi untuk memakannya, Feng Xing akan diam-diam meluncurkan anak panahnya dan membunuh serigala itu. Meskipun aku belum berbicara terlalu banyak denganmu setelah aku membawamu kembali, setiap tahap yang kamu lalui ada di hadapanku. Si Wenming tetap tersenyum lembut itu dan melanjutkan, kamu bekerja sangat keras. Tanpa dukungan dari keluarga dan klan, peningkatanmu masih sangat memuaskanku. Beralih ke Ji Hao, Si Wenming kemudian berkata, Ji Hao, tidak terlalu banyak yang bisa dibicarakanmu. Kembali ke Southern Wasteland, saya telah melihat semua yang Anda capai. Kamu anak yang baik. Anda juga telah memberikan beberapa kontribusi berturut-turut setelah Anda datang ke kota Puban, bagus, sangat bagus. Si Wenming sedikit menjatuhkan tanah dengan tongkat di tangannya, mengeluarkan gelombang getaran tajam yang bahkan membuat jiwa Ji Hao, Yu Mu dan Feng Xing bergetar, semua penglihatan mereka dipenuhi dengan bintang-bintang yang berkilauan pada saat itu. Setelah itu, Si Wenming melanjutkan dengan suara kasar, hari ini, saya dan semua tetua kami berkumpul di sini, untuk menanyakan apakah Anda bersedia bergabung dengan Istana Dalam, dan menjadi magi Istana Dalam, apakah Anda? Saya juga akan bertanya kepada Anda, dapatkah Anda mendukung dan melindungi umat manusia kita selamanya, dan tidak pernah mengkhianatinya? Si Wenming melanjutkan dengan nada kasar itu. Dari tongkat ajaib itu, tekanan yang sangat besar dan luar biasa tiba-tiba dilepaskan,
yang memenuhi seluruh aula pertemuan. Tongkat sihir gelap murni ini benar-benar tidak berkilau, namun, serangan tingkat jiwa yang menakutkan yang dilepaskan olehnya sama besarnya dengan pelukan gunung dan tsunami, dan mampu melonjak langsung dan dalam ke dalam jiwa orang-orang, menginterogasi tentang pikiran paling tersembunyi yang terkubur di area terdalam hati seseorang. Baik tubuh Yumu dan Feng Xing sekarang berlumuran keringat, yang telah mengalir dalam aliran. Mereka menatap lurus ke tongkat ajaib itu sementara lutut mereka tiba-tiba berdebar ke tanah, lalu mereka dengan sungguh-sungguh dan hormat bersujud ke tongkat. Yumu mengangkat matanya dan mulai bergumam, "Aku, Yumu, tidak memiliki orang tua dan keluarga, istana magi membesarkanku. Saya akan mendukung dan melindungi umat manusia kita selamanya, dan tidak akan pernah mengkhianatinya. Di bawah pengawasan para dewa di surga, dan di bawah saksi jiwa leluhurku, aku, Yumu, tidak akan pernah melakukan apapun yang mungkin mengecewakanmu, Menteri Wenming dan para tetua lainnya, istana Majus dan umat manusia kita." Seluruh tubuh Feng Xing bergetar. Keringat dengan cepat membasahi kain rami kasar yang dikenakan olehnya. Sepasang matanya berkilau dengan cahaya cian, sambil menatap lurus ke tongkat ajaib dan menggeram keras, "Di bawah saksi para dewa di surga dan jiwa leluhur klan Yi Ilahi, aku, Feng Xing, tidak akan pernah mengecewakan umat manusia kita. Saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk mendukung dan melindungi umat manusia, dan tidak pernah mengkhianati, tapi, aku, Feng Xing, harus membalaskan dendam Aba dan Amaku." Mata si Wenming bersinar dengan cahaya dingin. Dia menatap Feng Xing dan menjawab dengan kasar, "Hanya bunuh musuhmu tetapi jangan pernah menyakiti umat manusia, bisakah kamu melakukan itu?" Tubuh Feng Xing sedikit gemetar, setelah itu, penampilannya menjadi sangat bertekad. Lalu menjawab dengan keras, "Ya." Si Wenming langsung tertawa terbahak-bahak. Semua tetua lainnya tersenyum dan mengangguk, sambil memuji, "Bagus." Ji Hao berbeda dari mereka berdua. Serangan tingkat jiwa yang tiba-tiba diluncurkan oleh tongkat ajaib, yang sangat hebat dan sangat efektif seperti tsunami, dapat menonaktifkan semua penyihir, yang tidak pandai menggunakan kekuatan jiwa mereka, untuk berdiri tegak di depannya. Hanya Ji Hao, yang jiwanya terkandung dalam Golden Dawn, yang berwarna emas, bersinar dan halus, jauh lebih kokoh dan lebih keras daripada berlian yang bisa menahannya. Ketika serangan tingkat jiwa yang dilepaskan oleh tongkat ajaib melonjak gelombang demi gelombang, Ji Hao juga merasakan dampak yang sangat besar dan dia mulai berkeringat juga, karena gambar aneh dan magis yang tak terhitung jumlahnya muncul di hadapannya. Namun, seperti terumbu karang di tsunami, jiwa Ji Hao tetap tidak tergerak, tidak bergetar sedikit pun. Dia dengan sungguh-sungguh berlutut di tanah, bersujud pada tongkat ajaib ini. Setelah 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud, sepasang mata Ji Hao mulai bersinar dengan cahaya ajaib merah keemasan, sementara dia berkata dengan nada serius, "Aku, Ji Hao, adalah manusia. Dalam hidup ini, saya akan melindungi dan mendukung umat manusia sampai saya mati, jangan pernah mengkhianati, jangan pernah melakukan apapun yang dapat merugikan umat manusia." Ji Hao tidak bisa menjelaskan mengapa dia berlutut dan bersujud pada tongkat panjang dan hitam ini, dan itu juga 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud, yang merupakan etiket tertinggi. Itu adalah naluri, yang membuat Ji Hao merasa bahwa dia harus lebih menghormati tongkat ajaib ini, bukan untuk kekuatannya, sebaliknya, dia harus menghormati asal-usul dan sejarahnya. Jika seseorang melihat lebih dekat, orang akan menemukan bahwa tongkat ini sebenarnya bengkok. Jika seseorang menyingkirkan totem dan pola rumit yang timbul di permukaannya, mereka akan menemukan bahwa pada kenyataannya, tongkat ini adalah tulang belakang yang sedikit bengkok namun masih lurus. Ini adalah tulang belakang yang lurus, kuat, mengandung kekuatan prasejarah. Darah Ji Hao mendidih, dan jiwanya sedikit gelisah oleh serangan hebat tingkat jiwa yang dilepaskan oleh tongkat. Tubuhnya, garis keturunannya, dan jiwanya, semuanya melompat kegirangan karena tongkat ajaib ini. Secara bertahap, rasa integrasi yang aneh dan magis tampaknya tumbuh dari tubuh, garis keturunan, dan jiwanya. Setelah Ji Hao melakukan etiket tertinggi pada tongkat ajaib, rasa integrasi magis itu tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan bergabung sempurna dengan rasa kekuatan yang luar biasa yang dilepaskan dari tongkat, dan dengan cepat menyebar di udara. Gelombang-gelombang-gelombang.
Para tetua istana magi yang berada di tempat kejadian semuanya memiliki mata yang sangat tajam. Tiba-tiba, mereka menemukan rasa integrasi yang halus dan magis yang tiba-tiba muncul dari tubuh Ji Hao dan dengan cepat menghilang. Mereka menatap tepat ke arah Ji Hao dengan mata bersinar, seolah-olah mereka sedang melihat semacam monster legendaris yang mengerikan. Mata semuanya dipenuhi dengan kejutan dan keterkejutan yang luar biasa. Tubuh Si Wenming sedikit bergetar, melirik Ji Hao dengan terkejut dan terkejut, lalu menyipitkan matanya, dengan hati-hati mengingat ekspresi serius Ji Hao ketika dia melakukan 3 kali berlutut dan 9 kali bersujud ke tongkat ajaib, dan tidak bisa menahan senyum pada Ji Hao, saat dia berkata, "Ji Hao, aku selalu percaya padamu, dan sekarang iman itu tumbuh semakin besar." Dia mencengkeram tongkat ajaib dengan kedua tangannya lalu memukulnya dengan keras ke tanah, dan berkata dengan kasar, "Di bawah saksi jiwa leluhur manusia, sejak hari ini, Ji Hao, Yu Mu dan Feng Xing adalah magi dari istana dalam kita. Mereka akan mendukung dan melindungi umat manusia kita selamanya, dan melindungi keturunan umat manusia kita." Saat dia berbicara, di dalam tubuh siluet manusia puluhan zang tinggi di belakang tubuh Si Wenming, meridian tebal menyala satu demi satu, dengan cepat menyebar seperti akar pohon, ke segala arah. 1, 2, 3, 1000, 3000, 5000, 10.000, 20.000, 30.000 meridian. Ji Hao dengan hati-hati melihat siluet manusia itu. Akhirnya, 59.470 meridian menyala dalam siluet itu. Ji Hao mengerti dengan jelas, meridian ini adalah semua yang telah dieksploitasi oleh istana magi dengan sihir rahasia yang memperluas meridian. Jumlah meridian ini berkali-kali lebih banyak daripada sistem meridian kekuatan yang dimiliki oleh klan skala besar itu, yang diwarisi dari makhluk kuat lainnya. Namun, jumlah ini bahkan tidak mencapai setengah dari semua meridian yang benar-benar dimiliki tubuh manusia. Hanya Tuhan yang tahu berapa banyak upaya yang dilakukan istana magi, dan berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh generasi tetua istana magi untuk mencapai tahap saat ini. Karena kamu sekarang adalah magi istana dalam kami, kamu akan mempelajari keterampilan memperluas meridian rahasia. Kata Si Wenming dengan cukup serius, ambil sumpah darah kepada jiwa leluhurmu, untuk membuktikan bahwa kamu tidak akan pernah menyebutkan keterampilan memperluas meridian rahasia ini kepada orang luar. Ini adalah sihir rahasia tertinggi yang hanya magi istana dalam kita yang memenuhi syarat untuk dicapai. Ji Hao, Yu Mu dan Feng Xing menggigit lidah mereka patah dan mengambil sumpah darah itu, tentang tidak pernah menyebutkan keterampilan memperluas meridian rahasia istana magi kepada orang luar manapun. Sumpah darah ini adalah pengekangan yang besar bagi Yu Mu dan Feng Xing, tetapi itu sama sekali tidak berarti apa-apa bagi Ji Hao. Bagus. Si Wenming tertawa terbahak-bahak, lalu mengangguk ke para tetua istana magi lainnya, yang berdiri di sekelilingnya. Semua tetua ini juga tersenyum. Setelah itu, masing-masing dari mereka menjentikkan jari mereka dan mengirim setetes darah ke udara, terbang menuju tongkat ajaib yang dipegang di tangan Si Wenming. Setelah itu, mereka menggeram bersama, mulut melepaskan aliran cahaya berwarna berbeda, melonjak ke tongkat ajaib seperti air terjun. Aliran cahaya warna-warni yang luar biasa mengalir di permukaan tongkat ajaib, setelah itu, pola bintang yang tak terhitung jumlahnya mulai menyala. Akhirnya, tongkat ajaib mengeluarkan dentang keras dan melepaskan 3 aliran cahaya yang menyilaukan, masing-masing melesat ke tubuh Ji Hao, Yu Mu dan Feng Xing. Suara mendesis yang keras langsung datang dari tubuh mereka bertiga. 3 aliran cahaya itu dengan cepat melonjak di dalam tubuh mereka bersama dengan pola meridian yang ditunjukkan dalam tubuh siluet manusia. Yu Mu dan Feng Xing sedikit gemetar. Selain meridian baru yang dibuka Ji Hao untuk mereka, 3.000 meridian lainnya dibuka. Selain itu, Magus Acu Points menyala satu demi satu di meridian baru itu. Di setiap meridian yang baru dibuka, satu Magus Acu Point baru akan benar-benar terbangun. Dalam rentang waktu sesingkat itu, masing-masing dari mereka memiliki 3.000 Magus Acu Point baru yang terbangun. Istana bagian dalam telah mengeksploitasi 59.470 meridian dengan keterampilan memperluas meridian. Sebagai hadiah selamat datang Anda untuk bergabung dengan istana dalam kami telah menghadiahi Anda dengan 3.000 meridian baru. Mulai sekarang, kamu sangat berbeda dalam status dari murid-murid istana luar itu.
Si Wenming kemudian melanjutkan dengan serius, bagian lain dari keterampilan memperluas meridian adalah sihir rahasia tertinggi. Yang terkondensasi dari upaya para tetua kita yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda menginginkannya, Anda bisa mendapatkannya dengan kontribusi Anda. Seiring dengan suara si Wenming, serpihan cahaya dan bayangan melintas di dalam tongkat ajaib dan selanjutnya, 3 tablet hitam yang tampaknya berat keluar, sedikit mendarat di tangan Ji Hao, Yumu dan Feng Xing. Potret dan nama Ji Hao, Yumu dan Feng Xing timbul pada ini, gaya kuno, tablet yang dibuat dengan indah. Sejak saat ini, mereka bukan lagi magang di Istana Magi. Sebaliknya, mereka telah menjadi magi elit dari Istana Dalam. Di aula pertemuan, si Wenming dan para tetua lainnya menyatakan semua jenis aturan dan kesejahteraan, yang efektif untuk penyihir Istana Dalam, kepada Ji Hao, Feng Xing dan Yumu secara rinci. Tanpa pertanyaan, dibandingkan dengan Istana Luar, yang sekarang dalam keadaan perpecahan, aturan dan disiplin Istana Dalam sangat ketat, semua anggota Inner Palace berada di bawah tata kelola hukum militer. Semua magi Istana Dalam telah melalui percobaan jangka panjang dan pengamatan si Wenming dan tetua lainnya, dan merupakan elit mutlak, yang dipilih dengan cermat untuk bergabung dengan Istana Dalam. Yumu dan Feng Xing, yang telah tinggal selama lebih dari 10 tahun di Istana Magi sebagai magang, sudah cukup beruntung karena bisa bergabung dengan Istana Dalam rentang waktu sesingkat itu. Adapun Ji Hao, anak yang sangat berbakat ini, dia sekarang memegang rekor untuk bergabung dengan Istana dalam rentang waktu tersingkat, sejak ayah si Wenming, Earl Chong telah mengambil alih Istana Magi dan diam-diam mendirikan Istana Dalam. Jika dia tidak menangkap Disu, Dimo dan hampir 1000 prajurit besar klan Jia hidup-hidup, memberikan kontribusi besar yang bahkan mengejutkan si Wenming sendiri, kemudian tiba-tiba membawa kembali cendana naga serat ungu yang sadar, para tetua Istana Dalam itu tidak akan pernah setuju untuk membiarkan Ji Hao bergabung dengan Istana Dalam secepat ini. Istana Luar Istana Majus telah menjadi tempat di mana orang-orang bersaing untuk kekuasaan dan keuntungan, dan jalan pintas bagi orang-orang dari klan atau keluarga berskala besar untuk mencapai promosi dan menjadi kaya. Istana Luar sekarang berantakan, dan diselimuti oleh suasana busuk, dipenuhi dengan tetua yang serakah dan tidak jujur seperti Ying Yunpeng, anggota yang bodoh dan tidak mampu seperti Meng Ao, dan magang seperti Jiang Yong, Yao Kai Yuan, Yao Kai Jiang, yang tidak tahu apa-apa yang solid selain berjuang untuk keserakahan dan kecemburuan. Namun, istana bagian dalam secara harfiah seperti papan setrika. Dari atas ke bawah, aturannya ketat dan dijaga, dan level ditentukan. Masing-masing tetua Istana Dalam dan orang Majus memiliki pekerjaan dan tanggung jawabnya sendiri untuk dikerjakan. Semua anggota elit Istana Magi telah berkumpul di Istana Dalam. Istana bagian dalam Istana Magi adalah konsentrasi manusia elit yang pasti di seluruh kota Puban. Meskipun semua anggota Istana Dalam adalah elit mutlak, memang ada perbedaan di antara mereka. Menurut perbedaan tingkat kekuatan, Magi Istana Dalam dibagi menjadi 9 tingkatan, dari 1 bintang hingga 9 bintang. Dengan menggunakan keterampilan memperluas meridian, yang hanya dimiliki oleh Istana Dalam, anggota Istana Dalam dapat dengan mudah mengetahui hubungan antara 59.472 meridian, 0 oleh karena itu, secara langsung, ke Istana Dalam Magi, setiap 6.000 meridian mewakili 1 bintang. Magi yang memiliki kurang dari 6.000 meridian baru yang dibuka adalah Magi 1 bintang, lebih dari 6.000 tetapi kurang dari 12.000 adalah orang Majus bintang 2, dan sisanya dapat dilakukan dengan cara yang sama. Magi yang telah membuka lebih dari 48.000, namun kurang dari 59.472 meridian baru dibuka, semuanya adalah Magi bintang 9. Istana bagian dalam telah secara khusus menetapkan bahwa itu semua Magi Istana Dalam diizinkan untuk terhubung dengan bintang roh mereka, menumbuhkan kekuatan bintang roh dan masuk ke level Raja Penyihir dari tingkat senior, tetapi hanya setelah mereka menukar jumlah kontribusi yang cukup ke dalam keterampilan memperluas meridian, dan membuka semua meridian yang ditutupi oleh keterampilan memperluas meridian. Raja Penyihir seperti ini, yang telah masuk ke tingkat Raja Penyihir dengan puluhan ribu meridian yang terbuka, bisa lebih dari 10 kali lebih kuat daripada Raja Penyihir biasa dengan tingkat yang sama. Dalam hal efektivitas pertempuran pribadi,
Raja Magus Istana bagian dalam dapat mengelola pertarungan frontal dan benar-benar setara melawan prajurit klan Jia tahap pemecah cangkang, tanpa jatuh ke dalam kerugian sama sekali. Di sini, Si Wenming menjelaskan sebagai berikut. Setiap orang Majus Istana dalam kita harus menjadi elit sejati umat manusia, dan kekuatan kelas atas mutlak. Kami tidak membutuhkan Duse yang tidak tahu apa-apa selain berteriak seperti setengah ember air mendidih, Raja Penyihir Istana Luar itu, yang telah membangunkan ribuan meridian yang diwariskan dan mulai sangat bangga akan hal itu, tidak pernah berpikir untuk mendapatkan peningkatan lagi dan terhubung langsung dengan bintang roh dan masuk ke tingkat Raja Magus. Setelah itu, yang mereka lakukan hanyalah menyombongkan diri di jalan-jalan dengan bangga. Orang-orang ini semua daces. Untuk kata-kata Si Wenming, Ji Hao tidak bisa lebih setuju. Saat menghadapi prajurit klan Jia di medan perang, satu prajurit klan Jia selalu bisa bertarung secara merata melawan beberapa, bahkan lebih dari 10 orang Majus senior manusia. Selain baju besi dan senjata tingkat yang lebih rendah, apa yang menyebabkan perbedaan kekuatan yang begitu besar antara prajurit manusia dan prajurit klan Jia adalah sistem kekuatan yang diwariskan dari prajurit manusia. Manusia memiliki 129.600 meridian yang terkandung di dalam tubuh mereka, dan semua meridian ini dapat diaktifkan dalam kultivasi. Namun, sebagian besar manusia senior magi hanya memiliki ribuan, bahkan ratusan meridian aktif yang mereka warisi dari garis keturunan klan mereka. Di tingkat senior, prajurit manusia sudah lebih lemah daripada prajurit klan Jia. Oleh karena itu, ketika prajurit klan Jia masuk ke tahap pemecah cangkang dan memperoleh peningkatan kekuatan yang luar biasa besar, dan magi senior manusia terhubung dengan bintang roh mereka dan menjadi Raja Magus, prajurit manusia masih tidak bisa mengalahkan prajurit klan Jia. Lebih buruk lagi, perbedaan tingkat kekuatan antara prajurit panggung pemecah cangkang klan Jia dan Raja Penyihir manusia akan lebih besar daripada di tingkat senior. Bagi para magang istana luar itu, bahkan jika mereka bisa masuk ke tingkat Magus King, apa yang bisa mereka lakukan ketika menghadapi agresi non-manusia, kecuali untuk mendapatkan gelar yang lebih baik dan mendapatkan kekuatan yang lebih besar dan lebih banyak manfaat di kota Puban. Hanya magi Istana Dalam, yang dibudidayakan oleh Istana Dalam, setelah membuka puluhan ribu meridian dan meletakkan fondasi yang kokoh, yang akan dapat secara langsung bersaing melawan prajurit klan Jia tingkat tinggi dalam pertempuran. Setelah mereka masuk ke tingkat Magus King, orang-orang Majus ini adalah andalan sejati umat manusia. Karena mereka adalah andalan sejati masa depan umat manusia, remunerasi dan bonus Ji Hao dan magi Istana Dalam lainnya akan didapatkan. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan pendapatan magang istana luar itu. Belum lagi Ji Hao, seorang jenius berbakat aneh yang telah menerima janji pribadi yang dibuat oleh Si Wenming yang memungkinkannya untuk tanpa syarat menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh Istana Magi. Pada saat ini, Yumu dan Feng Xing sama-sama tercengang oleh manfaat tingkat tinggi yang bisa mereka miliki sebagai magi Istana Dalam. Budidaya magi membutuhkan banyak sumber daya, terutama bagi magi senior, dan bagi senior magi yang telah membuka ribuan, bahkan puluhan ribu meridian ekstra, jumlah sumber daya yang dibutuhkan oleh kultivasinya akan menjadi sangat besar. Manfaat pertama yang diberikan kepada magi Istana Dalam adalah, Istana Magi akan menyediakan pasokan kristal sihir tanpa batas untuk kultivasi pribadi magi. Selama seseorang bisa membuktikan bahwa itu mereka akan menggunakan semua kristal ajaib ini pada kultivasi mereka dan pembukaan meridian dan Magus Acupoints, Istana Magi akan tanpa syarat dan tanpa batas memasok kristal ajaib untuk memenuhi semua kebutuhan mereka. Manfaat kedua yang diberikan kepada magi Istana Dalam adalah, Istana Magi akan menyesuaikan seluruh set harta karun untuk setiap Magus Istana Dalam, termasuk senjata, baju besi, bahkan baju besi yang disesuaikan untuk binatang pertempuran mereka. Tingkat senior, tingkat Magus King, tingkat Ilahi Magus, di masing-masing dari 3 tahap ini, Istana Magi akan menyesuaikan setiap Magus Istana bagian dalam satu set harta sihir secara gratis, dan harta karun ini akan sangat cocok dengan kebutuhan dan jenis kekuatan masing-masing Magus. Manfaat ketiga, semua kitab suci dan kitab rahasia yang dimiliki oleh Istana Dalam akan tersedia untuk orang Majus Istana Dalam. Dengan hanya sumpah darah tentang tidak pernah menyebutkan isi-isi ini kepada orang luar, orang Majus Istana Dalam diizinkan untuk membaca semua buku rahasia dan kitab suci dalam koleksi Istana Dalam.
Seseorang dapat menemukan semua jenis sihir rahasia, termasuk yang paling kuat, yang paling aneh, yang paling kejam, dan yang paling efektif. Seseorang dapat menemukan apapun yang mereka sukai dan apapun yang mereka inginkan dalam koleksi buku Istana Dalam. Manfaat keempat, kekuatan militer untuk situasi yang muncul. Dengan tablet ide yang diberikan oleh Istana Dalam, setiap magus Istana Dalam diizinkan untuk menempatkan kekuatan militer yang memiliki kurang dari 10.000 prajurit manusia, digunakan kapan saja untuk tujuan apapun, tetapi dalam situasi darurat. Namun demikian, manfaat ini memiliki keterbatasan. Misalnya, jika Jiao menunjukkan tabletnya kepada Ying Yunpeng dan meminta pasukan, hasilnya mungkin tidak akan begitu ideal. Manfaat kelima, hak untuk membuat keputusan sewenang-wenang sesuai dengan kesempatan yang diperlukan. Jika ada magus Istana Dalam menemukan siapapun atau apapun yang berbahaya bagi umat manusia, dia memiliki hak untuk membuat keputusan sewenang-wenang dalam mengambil tindakan yang diperlukan atas situasi tersebut. Misalnya, dia dapat mengeksekusi penjahat tanpa pengadilan apapun, dan tidak akan dihukum karena itu. Istana Magi dan Kaisar Manusia kemudian akan disalahkan atas pembunuhan itu. Tapi tentu saja, ini tidak berarti bahwa penyihir Istana Dalam diizinkan untuk membunuh siapapun yang mereka inginkan. Setelah eksekusi selesai, Istana Magus akan menyelidiki seluruh kasus, dan jika ada pembunuhan yang disengaja dan tidak masuk akal terjadi, penyihir ini akan dihukum secara adil dan tegas. Satu persatu, Si Wenming menyatakan semua manfaat yang diberikan kepada Istana Dalam Magi, kepada mereka bertiga. 5 manfaat di atas hanyalah yang paling mendasar yang diberikan kepada orang Magus Istana Dalam, ketika kekuatan dan nilai mereka semakin tinggi, kontribusi mereka tumbuh semakin besar dan posisi mereka menjadi semakin penting, tingkat manfaat mereka secara alami akan meningkat lebih tinggi dan lebih tinggi. Begitu mereka ditingkatkan menjadi Magi Bintang 9, dan mendapatkan seluruh keterampilan memperluas meridian, membuka semua meridian dan masuk ke level Raja Penyihir, mereka akan menjadi tetua Istana Dalam, mencapai kekuatan besar yang tak tertandingi dan manfaat tingkat tertinggi. Sementara Si Wenming memperkenalkan situasi Istana Dalam saat ini kepada Jiao, Feng Xiang dan Yumu, penjaga dekatnya diam-diam berjalan. Menteri, Di Luolen dan 3 tetua keluarga di lainnya tiba. Pohon tua, yang sekarang memiliki nama baru, Dragon Pole, berdiri di kamp tentara khusus, dalam kebingungan. Macan tutul bersandar di akarnya, sepertinya juga tidak tahu harus berbuat apa. Semua prajurit manusia di kamp ini berlarian, tampak sangat sibuk. Beberapa dari mereka sedang memeriksa kredit mereka di Dewan, beberapa membawa kepala musuh yang berdarah kembali untuk mendaftar sebagai kredit, beberapa menukar kredit mereka menjadi obat-obatan ajaib yang dapat membantu aktivasi meridian dan titik akupuntur magus, dan segera menggunakan obat-obatan itu, beberapa membawa rekan satu tim mereka yang terluka parah, yang tubuhnya berlumuran darah lengket dan luka yang dalam, dan berteriak serak untuk meminta bantuan medis. Setiap sudut kamp ini berantakan dan dipenuhi dengan suasana yang sibuk dan tegang. Sementara itu, rasa hidup yang aneh dan kuat telah tumbuh dan menyebar dari kamp ini. Rasa hidup itu benar-benar sulit untuk digambarkan. Kolam naga, pohon tua itu dengan hati-hati merenungkan nama aneh yang diberikan oleh men-men ini. Aku adalah pohon, mengapa aku memiliki kata berair dalam namaku? Apa yang dimaksud dengan kayu yang dihasilkan air? Aku sama sekali bukan kayu yang tumbuh di air. Laki-laki, Long Tan baru saja datang ke tempat ini belum lama ini. Tempat ini benar-benar aneh baginya, tanah yang aneh, orang-orang aneh, dan hal-hal aneh. Apa yang dilakukan para prajurit tentara khusus ini juga membuatnya merasa aneh. Ketika dia tinggal jauh di dalam hutan, dia tidak pernah membunuh makhluk hidup apapun. Macan tutul cukup sering berburu makanan, tetapi dia juga tidak akan terlibat dalam pembunuhan yang dia butuhkan hanyalah mengisi perutnya sendiri. Namun, pada saat ini, semua prajurit tentara khusus ini sangat sibuk, tidak lain selain membunuh prajurit dari ras lain. Bekaan untuk makan, tetapi untuk menyembelih dirinya sendiri. Long Tan sangat bingung. Dia terlempar ke dalam kepanikan dan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Dia ingin berbicara dengan seseorang yang akrab, tetapi Jiao, Yumu dan Feng Xing dipanggil oleh Si Wenming, sementara men-men telah membawa sepasang palunya dan, Tuhan tahu kemana dia pergi,
mencari kesenangan, gadis nakal dan terlalu energi ini, jelas tidak mungkin baginya untuk tinggal diam di satu tempat, untuk rentang waktu yang relatif lama. Apalagi buah Dragon Pool sebenarnya tidak enak sama sekali, yang membuat tinggal di kamp dengan Dragon Pool dan macan tutul semakin kurang menarik bagi men-men. Para prajurit tentara khusus itu, yang dengan cepat berjalan atau bergegas, selalu memandang Dragon Pool dengan rasa ingin tahu dan terkejut. Mereka tidak tahu mengapa pohon tua tiba-tiba muncul di kamp mereka, namun, tidak ada dari mereka yang bereaksi berlebihan terhadap keberadaannya. Beberapa prajurit yang berasal dari klan skala besar cukup sopan, dan akan mengangguk dan memberi hormat kepada pohon tua dan macan tutul, sementara beberapa prajurit dari klan kecil jujur dan lugas, kebanyakan dari mereka hanya akan dengan mudah dan sembarangan melemparkan pohon tua itu sekilas, lalu pergi dengan senjata mereka dibawa di tangan mereka. Kemana men-men pergi, tempat ini sangat berisik. Pohon tua itu menggaruk mahkota pohonnya dan bergumam, bahkan lebih berisik daripada beberapa keluarga tupai yang pernah hidup di kepalaku. Macan tutul menanggapi dengan erangan. Minuman kerasnya enak dan daging panggangnya enak, tetapi semua orang yang telah berlarian sepanjang waktu ini memang membuatnya sakit kepala. Dia suka berlari bebas di hutan, sebanyak yang dia inginkan, ketika lelah, dia akan kembali ke kolam naga dan beristirahat, saat lapar, dia akan berburu binatang buas untuk mengisi perutnya sendiri, ketika haus, dia akan pergi minum mata air segar, kehidupan seperti itu bebas, bahagia dan damai. Tapi sekarang, dia tidak bisa mengatakan apakah kehidupan saat ini lebih baik atau lebih buruk dari yang lama. Yang pasti, segalanya menyenangkan ketika Ji Hao dan teman-temannya ada di sekitar. Namun, dia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda sekarang, dan dia tidak bisa beradaptasi dengan perubahan ini dalam rentang waktu sesingkat itu. Ketika Dragon Pool dan macan tutul tersesat dalam kebingungan, rasa kekuatan khusus mencapai mereka dari jauh. Cabang-cabang Dragon Pool sedikit menyatu, setelah itu, dia dengan penasaran melihat ke area hutan di luar kamp tentara khusus. Dragon Pool kemudian perlahan menarik akarnya keluar dari tanah dan berjalan menuju area hutan itu dengan langkah besar dan bersama dengan gemuruh yang menggelegar. Dia telah merasakan panggilan yang kuat dari jenisnya sendiri. Bukan cendana naga biji-bijian ungu lainnya, tetapi manusia pohon yang kuat, tepat di luar kamp tentara khusus. Beberapa magang, yang dikirim oleh Istana Magi untuk melayani Dragon Pool, buru-buru menindaklanjuti. Mereka diam-diam mengikuti Dragon Pool tanpa tahu kemana dia menuju, hanya mengikutinya karena perintah yang mereka terima. Dragon Pool melirik beberapa murid ini, selain itu, dia tidak melakukan atau mengatakan apa-apa kepada mereka. Tremen memiliki temperamen khusus mereka, dan hampir tidak akan berkomunikasi dengan orang asing, hanya berbicara dengan teman-teman mereka. Di mata Dragon Pool, beberapa magang Istana Magi ini seperti orang yang lewat, dan dia tidak perlu mengatakan apa-apa kepada mereka. Karena tablet ide Magi Master yang tergantung di tubuhnya, Dragon Pool dengan mudah keluar dari kamp tentara khusus. Setelah 1/4 jam, dia tiba di hutan yang terletak sekitar 10 mil jauhnya dari kamp, dan berada di sisi selatan kamp. "Siapa kamu?" Berdiri di depan pohon lain yang tinggi dan menjulang tinggi, Dragon Pool bertanya dengan suara teredam. Pohon itu, yang tampaknya cukup tua juga, dan tingginya puluhan zang, sedikit mengguncang batangnya. Setelah itu, kulit pohon itu retak, menunjukkan sepasang rongga mata gelap dan mulut raksasa yang dalam. Pohon besar ini, yang hanya memiliki cabang dan daun yang jarang, tiba-tiba melepaskan rasa kekuatan hidup yang kuat dan setelah itu, cabang dan daun baru yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tubuhnya. Kekuatan hidup yang kuat ini bahkan telah mempengaruhi tanaman lain di sekitarnya, sehingga tanah di sekitarnya dengan cepat ditutupi oleh lapisan tebal rumput hijau segar. Pasukan prajurit manusia yang berpatroli dengan cepat bergerak melewatinya. Mereka dengan cepat melirik tablet ide Dragon Pool dan murid-murid Istana Magi yang mengikuti di belakangnya, dengan mata tajam belati, lalu dengan cepat menjauh tanpa henti. Tempat ini hanya sekitar 10 mil jauhnya dari kamp tentara khusus, dan berada di dalam zona inti, tempat pasukan aliansi klan manusia berkumpul, oleh karena itu, mereka tidak perlu terlalu waspada. Dragon Pool memandangi pohon di depannya dan berkata dengan suara teredam, "Jangan siakan kekuatanmu untuk mengubah pohon sebesar itu menjadi replikasimu. Ini sangat berbahaya bagi Anda,
HRR.HRR, terutama ketika tubuh asli Anda sangat jauh. Pohon besar yang tiba-tiba berubah menjadi manusia. Pohon ini sebenarnya adalah cemara biasa. Alasan itu berubah hanya karena seorang manusia pohon yang sangat kuat telah mentransfer aliran kekuatan spiritualnya sendiri ke atasnya, dari puluhan mil jauhnya dan melalui jaring akar tanaman yang rumit di daerah hutan ini. Dengan melakukan ini, manusia pohon yang kuat telah mengubah cemara ini menjadi bagian dari tubuhnya, untuk sementara. Bagi tukang pohon, ini akan menghabiskan banyak biaya. Untuk menghasilkan replikasi sementara seseorang dapat menghabiskan semua kekuatan hidup yang telah dikumpulkan oleh manusia pohon yang kuat selama ratusan tahun. Jika tidak perlu, tidak ada satupun manusia pohon yang cukup bodoh untuk melakukan ini. Namun, setiap manusia pohon yang cukup kuat untuk menghasilkan replikasi tidak diragukan lagi, sangat kuat dan bijaksana, dan mungkin telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung. Saya Songgu, tubuh asli saya adalah pinus kulit naga tulang besi. Pohon besar itu mulai berbicara, juga dengan suara teredam. Saya adalah Raja Pohon, dipilih oleh semua tukang pohon di daerah Gunung Chiban, dan daerah sekitarnya yang lebih besar. Siapa namamu? Ular tidak bisa hidup tanpa kepala, dan burung tidak bisa terbang tanpa sayap. Ras apapun secara alami akan memilih seorang raja di antara semua anggota. Namun, Tremen berbeda. Selama bertahun-tahun, manusia pohon selalu menjadi makhluk paling bebas dan paling alami di dunia, yang menikmati kesendirian mereka. Songgu berkata bahwa dia adalah Raja Pohon, yang mengejutkan Dragonpool dengan cukup serius. Raja Pohon, Dragonpool mengguncang cabang-cabangnya dan berkata, "Aku tidak mengerti, aku kolam naga, naga sebagai jenis naga, kolam seperti kolam air. Naga sebagai jenis naga, kolam sebagai genangan air, inilah yang dikatakan Men-Men ketika dia memberi nama ini pada pohon tua, sekarang, yang dia ulangi setiap kata kepada Songgu. Aku, Songgu, adalah Raja Pohon, dipilih oleh 14.998 pohon dari daerah Gunung Chiban dan sekitarnya, kata Songgu dengan suara yang dalam, cendana naga biji-bijian ungu, saya harap Anda dapat bergabung dengan kami. Kamu juga seorang manusia pohon, kamu harus bersama jenismu sendiri." Dragonpool tetap diam beberapa saat, lalu menjawab dengan suara teredam itu, "Di mana kamu ketika aku diburu oleh yang lain?" Songgu menutup mulutnya, menatap Dragonpool dengan sepasang rongga mata gelap yang mematikan. "Kami tidak memiliki cukup kekuatan yang tersedia di pasar Chiban, selain itu, kamu bukan anggota kami saat itu, dan kamu juga tidak memberitahu pasukan Gunung Chiban kami tentang fakta bahwa kamu berburu untuk pertama kalinya." Songgu dengan cepat memberikan penjelasannya. "Saat itu, kami hanya memiliki kurang dari 100 anggota yang berkumpul di pasar Chiban, dengan kekuatan kecil ini, bahkan jika mereka..." Songgu mencoba melakukan penjelasan lebih lanjut, tetapi Dragonpool mengayunkan tangannya ke udara dan memotongnya, berkata, "Tapi teman-temanku, yang datang untuk menyelamatkanku, hanya ada 4 dari mereka. Dan mereka adalah 4 anak manusia, tetapi akhirnya, mereka menyelamatkan saya." Dragonpool membungkuk tubuhnya yang besar ke depan. Sepasang mata api hijaunya menyala mengamuk di rongga matanya yang sangat berlubang, cahaya hijau terang itu bahkan menerangi sebagian besar hutan. Dia menatap cemara itu, yang sekarang merupakan replikasi dari Songgu, lalu berkata dengan suara yang dalam namun bergema, "Mereka juga tidak tahu bahwa aku diburu oleh orang jahat, tetapi mereka datang kepadaku tepat waktu. Mereka bertarung melawan musuh yang kuat, mereka menyelamatkanku." Menamparkan keras, dadanya sendiri yang sebatang pohon, Dragonpool melanjutkan dengan suara teredam itu, "Mereka adalah manusia, bukan dari jenisku sendiri. Tapi mereka memiliki jejak manusia pohon, mereka semua adalah teman saya. Bersama mereka, saya merasa baik." "Tidak baik." Songgu menggeram dengan suara yang dalam, "Seorang manusia pohon harus bersama manusia pohon lainnya. Kita adalah makhluk roh, sementara mereka adalah manusia. Mereka bukan jenis yang sama dengan kami, mereka tidak akan berbuat baik kepada Anda tetapi menggunakan Anda, mereka tidak akan pernah memperlakukanmu sebagai teman sejati." Replikasi Songgu, cemara mencapai cabang menuju Dragonpool, mengaitkan erat tubuh Dragonpool dan berkata, "Dragonpool, bergabunglah dengan kami, berada di bawah komando saya, aku akan melindungimu, tidak hanya kamu, aku juga akan melindungi temanmu."
Kami dapat melindungi Anda, dan kami tidak akan pernah menggunakan Anda, tidak pernah menyakiti Anda. Dragonpool mendengus, menghela nafas berat dan dingin, dan menjawab, di bawah komandomu. Tidak, setiap manusia pohon adalah makhluk roh alam. Apakah manusia pohon muda atau manusia pohon tua, mereka harus menjadi makhluk yang setara, mereka adalah anak-anak hutan, diproduksi dan dipelihara oleh alam itu sendiri. Mereka berakar di tanah, menyerap sinar matahari, cahaya bintang, hujan dan embun beku, tumbuh dengan ringan. Kerinduan akan kebebasan adalah semangat paling naluriah yang tercetak di area terdalam hati setiap manusia pohon. Songgu ingin Dragonpool berada di bawah komandonya, bagaimana mungkin itu? Perlahan berbalik, Dragonpool kemudian mulai pergi dengan langkah besar. Sambil berjalan, dia bergumam, aku suka bersama Ji Hao, Man-Man, dan dua lainnya, terutama Man-Man. Dia selalu mengingatkan saya pada kucing besar ini ketika dia masih anak kucing kecil. Dragonpool dengan lembut mengetuk kepala macan tutul raksasa dengan cabang, menyeringai sederhana dan jujur, lalu melanjutkan, adapun yang lain, saya tidak terlalu menyukainya. Tapi saya suka keempat anak kecil itu. Saya suka bersama mereka. Kamu akan sangat menyesal. Songgu meraung marah. Selanjutnya, dia menjulurkan beberapa cabang, dengan erat dan keras membungkus Dragonpool. Macan tutul besar itu langsung menggeram, dia kemudian mengayunkan cakarnya yang tajam dan merobek cabang-cabang itu. Setelah itu, macan tutul menunjukkan giginya yang bersinar dan mengeluarkan bola besar asap api dari mulutnya. Kulit pohon replikasi Songgu, cemara itu, langsung mulai terbakar, dan segera, cemara itu seluruhnya berubah menjadi obor besar. Puluhan ribu mil jauhnya adalah hutan primitif yang subur. Hutan ini, yang telah membentang hampir 10.000 mil, adalah kawasan hutan skala besar yang langka dan jarang terjadi di daerah pegunungan Chiban ini, yang memiliki cakupan vegetasi yang cukup rendah. Di area inti hutan ini, puluhan lebih dari 100 manusia pohon tinggi Zhang telah berdiri dalam lingkaran. Seluruh tubuh manusia pohon ini telah melepaskan rasa kekuatan yang kuat. Pada saat ini, mereka bernapas berat dan cepat, sambil melihat pinus kulit naga tulang besi setinggi 300 Zhang itu, yang dikelilingi di tengah. Pohon kuno yang tebal dan subur dengan dedaunan yang rimbun ini adalah tubuh asli Songgu. Petik 2 tanda seru. Beraninya mereka menyerang replikasiku. Songgu berteriak dan memukul tangannya yang raksasa, yang terlihat tidak berbeda dari tangan manusia, dengan keras mengempel di tanah. Boom! Hutan bergetar kuat bersama dengan ledakan yang menggelegar. Pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya bergetar sementara bunga dan rumput yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Aliran kekuatan hijau tua menyembur keluar dari semua tubuh tanaman di sekitarnya, dengan cepat berlari melintasi udara, seperti pisau paling tajam. Si kecil itu, yang muncul tiba-tiba, telah menolak. Undangan baikku. Songgu meletakkan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, sialan. Beberapa idiot yang bertemu dengannya di daerah pegunungan dan memberitahunya tentang pasar Chiban, saya akan menggali bola mata mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak mengenali kolam naga itu? Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah cendana naga serat ungu? Tak termaafkan. Songgu mengeluh, jumlah kami sangat banyak, tetapi kebanyakan dari kami adalah pinus atau cemara biasa, pohon willow, tubuh kita terlalu biasa, hampir tidak bisa membuat pencapaian besar. Songgu kemudian perlahan membuka matanya. Sepasang mata api yang menyilaukan itu telah dengan cepat berputar di dalam rongga matanya, seperti dua bola besi cair yang menyala-nyala. Songgu mendengus dingin dan berkata, cendana naga biji-bijian ungu, belum lagi betapa berharganya buah miron an miliknya. Tapi yang aku inginkan hanyalah miron dan buah-buahannya, kata suara dingin keperakan yang datang dari kepala Songgu. Di atas mahkota pohon Songgu, dan di cabang kecil, seekor phoenix yang sangat indah, yang tubuhnya ditutupi dengan bulu warna-warni yang bersinar, diam-diam berdiri di sana. Bulu-bulu yang sangat indah itu sedikit mengejutkan dan selanjutnya, phoenix itu berubah menjadi gadis phoenix, yang telah berbicara dengan pemimpin jenis naga di pasar Chiban. Berdiri di dahan Songgu, dia menundukkan kepalanya, menatap orang-orang pohon itu, yang berdiri dalam lingkaran, dan berkata dengan serius, miron dan buahnya tidak terlalu berguna bagi umat manusia, tetapi bagi jenis phoenix kita, itu adalah harta yang sangat berharga. Tapi dia sekarang bersama umat manusia.
Songgu mengeluh, Feng Qi, meskipun kamu adalah raja dari semua manusia pohon di daerah Gunung Ciban ini dan semua daerah sekitarnya. Feng Qi menyela kata-kata Songgu dan berkata, tapi kamu harus mengerti, jika bukan karena perlindungan jenis Phoenix kita, kamu akan ditangkap oleh non-manusia itu dan berubah menjadi boneka pertempuran yang tidak sadar oleh mereka, seperti manusia pohon lainnya yang ditangkap. Kamu akan menjadi mayat berjalan yang terikat. Karena itu, kamu harus menemukan cara dan memberiku si kecil itu. Feng Qi tersenyum, menatap Songgu dan berkata, jenis Phoenix kami tidak suka menggunakan kekerasan, kami lebih suka memecahkan masalah dengan kebijaksanaan kami. Lihatlah orang-orang idiot yang suka menggunakan kekerasan, semuanya ditendang kembali, tanduk patah dan janggut dirobek, tapi lihat aku sama sekali tidak terluka, dan di sini aku masih berbicara denganmu. Kebijaksanaan. Songgu menjulurkan matanya dan bergumam. Meskipun dia adalah raja dari semua manusia pohon, Songgu tidak mungkin menemukan rencana untuk berurusan dengan Dragon Pool dengan kebijaksanaannya. Melihat Songgu, yang tampaknya bermasalah dengan cukup serius, Feng Qi menghela nafas tanpa daya, lalu mengeluarkan sepotong tanah berwarna kuning. Beritahu Dragon Pool, jika dia bersedia bergabung denganmu, kamu akan memberinya sepotong esensi tanah alami, harta karun asli yang memungkinkannya tumbuh lebih cepat dan berkembang pesat. Feng Qi berkata perlahan sambil mengutak-atik sepotong tanah ini dengan tangannya. Potongan tanah telah melepaskan rasa kekuatan bumi yang padat. Katakan padanya, jika dia setuju untuk bergabung denganmu, dia bisa menjadi wakil komandanmu, dan kamu juga akan memberinya hati pohon, milik Dewa Hijau kuno. Songgu memandang Feng Qi dengan kaget, dan berkata, apakah dia bahkan bernilai sebanyak ini? Songgu sangat cemburu pada Dragon Pool, sampai tingkat yang ekstrim. Untuk jenis Phoenix kita, cendana naga serat ungu bernilai sebanyak ini. Feng Qi menghela nafas sedikit dan melanjutkan, sayang sekali, sangat memalukan. Kami bahkan tidak tahu bahwa daerah Gunung Ciban ini memiliki harta karun yang tersembunyi di sini, jika tidak, kami akan bergerak sejak lama. Puluhan ribu mil jauhnya, cemara yang terbakar itu, replikasi Songgu, berkata lagi dengan suara teredam, kolam naga, kamu dapat memiliki sepotong esensi tanah alami, dan menjadi wakil komandan saya, raja kedua dari semua manusia pohon di daerah Gunung Ciban ini dan semua daerah sekitarnya. Tinggalkan umat manusia dan kembali kepada kami, aku juga akan memberimu hati pohon milik Dewa Hijau kuno. Songgu berteriak dengan kecemburuan yang jelas dan hebat. Bersambung.